Opi si Burik, sebuah cerita pendek karya Lianvi yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Gang sempit yang cukup sepi selalu mengantarkan sebuah cerita yang berkesan dalam perjalananku. Hari ini aku masih berjalan di belakangnya, memastikan langkah kaki kami seirama, membiarkannya selalu berada di depanku. Sebenarnya aku malu dan merasa bersalah setiap kali membuntutinya. Namun, tatapan mata tajam dan geraman menyeramkan dari anjing di sudut gang tak pernah sanggup kuhadapi sendirian. Bagaimana tidak malu? Aku bukanlah anak yang layak untuk berada sedekat ini dengannya. Aku cukup tahu diri. Baju kumal, rambut kusut dan bau, juga kulit yang pokoknya tak layak. Lalu kenapa harus merasa bersalah? Karena setiap kali berangkat bersama, setelah itu aku selalu mendengar teman-temannya mengejek. Dia selalu diam, dingin seperti tak pernah mau peduli. Hingga suatu hari, mungkin ia lelah dan sudah diambang marah. Ia berhenti, aku juga. Kemudian berbalik menatapku dengan tajam. Ia memintaku untuk berjalan mendahuluinya, tetapi aku hanya diam mematung, tak sanggup menjawab, sekalipun menatap manik matanya. Aku hanya menggeleng pelan, membuatnya semakin kesal. Lelah menunggu diamku, ia bersiap kembali melangkah. Aku juga. Tiba-tiba ia berhenti, kembali berbalik dan menatap dengan wajah kesalnya. Beberapa kata yang cukup membuatku tersentak dan takut. Takut ia benar-benar tak mau dibuntuti lagi. Padahal, posisi anjing yang menyeramkan itu masih sekitar beberapa meter lagi. Kenapa ngikutin terus? Mau kena timpuk apa? Ia terlihat begitu marah. Aku takut sama anjing di sana, ucapku. Ia diam, lalu kembali melangkah santai, membiarkanku terus membuntuti di belakangnya. Hari-hari telah berlalu. Baju SD telah ditanggalkan. Kami telah masuk dunia baru, tetapi kebiasaan mengekori jalannya masih terus kulakukan. Apa daya, anjing itu masih setia menanti kami lewat di depannya. Ia sudah terlalu terbiasa denganku, membiarkanku begitu saja tanpa pernah menegur lagi sejak terakhir kali ia marah-marah. Teman-temannya juga tak lagi mengejek, mungkin lelah. Sejak masuk SMP, aku baru menyadari arti penting sebuah penampilan, mulai rajin mencuci baju dan menyisir rambut, hingga tak terlalu burik seperti waktu SD. Hari ini hujan jatuh tepat ketika kami telah sampai di pertengahan gang. Sedikit lagi sampai di rumah, cukup deras dan mampu membuat basah kuyup. Aku berlari untuk pertama kali mendahuluinya, berkejaran dengan hujan yang kian deras. Tak sempat kulihat wajahnya. Ia menutupi kepala dengan tangan yang tertangkup, walau itu tak banyak membantu. Sebuah payung hitam teronggok di sudut ruangan, seolah berbisik pelan padaku. Kuambil lalu segera berlari keluar rumah, memastikan Raka belum lewat. Dia masih di sana, berlari kecil menghindari hujan yang kian deras. Seragamnya mulai menampakkan titik-titik karena terpaan air hujan. Raka, pakai ini, ucapku seraya menyodorkan payung padanya. Ia diam sejenak, menatapku aneh. Mungkin merasa ada yang salah dengan sikapku. Namun, setelah terlihat beberapa detik berpikir, ia mau juga mengambil payung dari tanganku. Besok, aku balikin. Ia membentang payung dan berjalan dengan santai. Selalu begitu. Menatap punggungnya selalu jadi sesuatu yang terasa lain. Ada debar-debar aneh yang beberapa saat muncul dalam dada. Mungkinkah aku jatuh cinta? Aroma hujan masih setia menyambutku bangun dari pembaringan. Dingin dan nyaman. Aroma petrikor selalu berhasil mengingatkanku pada kisah beberapa tahun silam tentang remaja lelaki yang menerima payung dari tanganku. Hari itu banyak mengubah hidupku. Raka yang mulai berubah jadi mungkin perhatian. Hingga menjelang tamat SMA,
Ia masih menungguiku di depan gang. Jalan tepat 2 langkah di depanku. Mungkin sampai besok lusa, kami akan terus berjalan beriringan. Hari ini adalah hari pertama masuk kerja. Sebenarnya begitu ingin melanjutkan di bangku perkuliahan. Namun, aku tak lagi ingin membebani orang tua, maka dengan berat hati aku memilih bekerja. Gang masih sepi seperti biasa, hanya ada beberapa yang lewat. Aku melongok, mencari seseorang yang kerap kutunggu setiap pagi. Kulirik jam, tetapi ia belum juga muncul. Aldo datang dengan motornya, berhenti di depanku dan menawarkan tumpangan. Namun, aku masih ingin menunggu Raka, maka kutolak tawaran darinya. Raka belum muncul dan waktu terus berlalu. Kuputuskan untuk berjalan sendiri, untuk pertama kalinya tanpa Raka. Mungkin ia punya kesibukan lain. Baru akan melangkah, Raka muncul di balik tikungan, dengan gayanya yang santai dan cuek, mengunyah permen karet, lalu beberapa kali menggelembungkannya. Ia berjalan mendahuluiku, tanpa ucapan. Hanya tatapannya yang terlihat lebih bersahabat. Aku tidak pernah tahu kesibukan apa yang dijalaninya sejak lulus SMA. Yang ku tahu, ia selalu berjalan setiap pagi seperti masa-masa sekolah dulu. Raka berbalik, menyilangkan tangan di depan dada, kemudian menatap mataku tajam. Ada rasa yang hendak tersampaikan lewat mata bermanik hitam itu. Vi, ia mendekat. Aku masih diam, tak meresponnya. Jangan tungguin aku lagi, besok aku udah gak lewat sini, katanya. Aku terhenyak, mungkinkah Raka kembali tidak nyaman jika aku buntuti seperti ini? Aku gak nungguin, kebetulan aja. Bohong. Ia lebih mendekat lagi, menatap lebih tajam lagi. Aku hampir bisa merasakan embusan napasnya. Besok aku yang tungguin. Ia lalu pergi, melangkah lebih dulu, berbalik sebentar untuk memastikan aku mengikuti langkahnya. Panas menjalar di sekitar pipi. Aku berharap ia tak melihatnya. Jantungku berdendang tak karuan. Aku terlalu berlebihan. Esoknya ia benar-benar menunggu di depan pintu rumahku. Namun kali ini berbeda. Ia datang dengan motor besarnya. Ia duduk di atas motor, sembari mengunyah permen karet, menatapku lekat ketika baru saja keluar dari rumah, lalu tersenyum tipis. Yuk, katanya, sembari menyodorkan helm padaku. Untuk pertama kalinya, tak lagi kubuntuti ia. Kini punggungnya tepat di depanku. Tak lagi berjarak 2 langkah. Aroma parfumnya bahkan menerpa hidungku berkali-kali. Kami membelah gang sepi dengan motornya. Tak lagi ada geraman anjing galak. Hanya detak jantung yang berlomba dengan mesin motornya yang memecah keheningan. Selesai.